Ukraina secara tak terduga mengejutkan China, dan Rusia membalikkan badan. Rencana Xi Jinping menggalang sekutu melawan AS gagal total. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pertama kalinya secara terbuka menuduh Partai Komunis China, PKC, memberikan bantuan militer langsung kepada Rusia dan mengumumkan sanksi terhadap 3 perusahaan China pada tanggal 18 April. Ini menandai sikap Ukraina yang paling kuat dan langsung terhadap PKC sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, menandakan bahwa hubungan China-Ukraina mungkin memasuki fase ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga kembali menyoroti peran PKC dalam konflik ini di panggung internasional. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, PKC secara konsisten mengklaim netral dalam konflik tersebut dan dengan tegas menyangkal bahwa mereka telah memberikan senjata mematikan kepada pihak manapun. Namun, klaim ini terus diragukan. Selama 2 tahun terakhir, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, berulang kali menunjukkan bahwa PKC telah mendukung Rusia melalui pengiriman barang melalui pihak ketiga, perusahaan cangkang, dan inisiatif fusi sipil militer, memberikan suplai militer atau teknologi penggunaan ganda. Meskipun belum ada bukti konkret mengenai pasokan senjata langsung dari pemerintah PKC, aktivitas perusahaan-perusahaan terkait terus menjadi sorotan Badan Intelijen Internasional. Menurut Zelensky, perusahaan-perusahaan China yang dikenai sanksi diduga terlibat dalam produksi sistem rudal balistik jarak pendek Iskander untuk keperluan militer Rusia. Sistem ini mampu membawa hulu ledak nuklir konvensional atau kecil, dan telah banyak digunakan oleh pasukan Rusia untuk menyerang target-target Ukraina. Pada hari yang sama, pasukan Rusia menggunakan rudal Iskander untuk menyerang kota Kharkiv di Ukraina Utara, yang menyebabkan 1 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Yang paling mencolok, Zelensky juga mengungkapkan bahwa ratusan warga negara China telah terlihat di medan perang Rusia-Ukraina, membantu pasukan Rusia dalam berbagai aktivitas, termasuk 2 orang yang ditangkap sebagai tawanan perang. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, secara resmi telah memanggil diplomat PKC di Ukraina untuk meminta penjelasan. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKC, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin pada tanggal 18 April menyebut tuduhan Zelensky sebagai tidak berdasar. Namun, upaya PKC untuk membantah tuduhan ini langsung dipatahkan oleh laporan media resmi Rusia. Pada tanggal 18 April media resmi Rusia, TASS, mengunggah di akun Weibo mereka bahwa perusahaan-perusahaan China bersedia menyediakan berbagai produk industri elektronik kepada Rusia. Unggahan tersebut mengutip Kementerian Pertahanan Rusia yang menyatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan senjata presisi tinggi dan drone untuk melakukan serangan klaster terhadap infrastruktur militer Ukraina hari itu. Meski laporan tersebut tidak secara eksplisit menjabarkan kerjasama militer, frasa China bersedia mendukung Rusia jelas bertentangan dengan posisi netral yang diklaim secara publik oleh PKC. TASS juga mencatat bahwa dalam pameran dagang elektronik Expo Electronics ke-27 yang baru saja berlangsung, perusahaan Huayu Electronic Technology Co. Ltd. dari Anhui, China, menyatakan rencana untuk memperluas ekspor produk elektronik ke Rusia. Penyelenggara acara menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan China telah lama menjadi mitra utama dalam pameran elektronik terbesar Rusia, dengan lebih dari 200 perusahaan China berpartisipasi tahun ini. Terbukanya informasi ini memicu kemarahan besar di kalangan warganet China. Banyak yang mengungkapkan kemarahan di Weibo, mempertanyakan motif media Rusia dan menuduh Rusia sengaja menyeret China ke dalam konflik. Lainnya menyatakan bahwa tindakan Rusia bertujuan untuk mengalihkan perhatian Barat dari kesulitan internal mereka, dengan menggunakan narasi aliansi China-Rusia untuk memperkuat posisi strategis mereka. Taktik membeberkan keterlibatan PKC di saat-saat paling tidak menguntungkan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak terlalu peduli terhadap reputasi PKC dan lebih cenderung memanfaatkan posisi canggung PKC dalam hubungan internasional untuk memperoleh keuntungan politik dan ekonomi yang lebih besar. Gelombang sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China yang diprakarsai oleh Ukraina ini sepenuhnya mengungkap zona abu-abu bantuan PKC terhadap Rusia sambil tetap menyangkalnya. Baru-baru ini, semakin jelas bahwa PKC sedang berusaha mendekati negara-negara di seluruh dunia, mendorong narasi untuk bersatu melawan Amerika Serikat. Pertama, ia melobi Asia Tenggara, mendekati Malaysia satu saat, Vietnam di saat lain, lalu Thailand, dengan janji-janji besar seperti, mari kita membangun infrastruktur bersama, dan mari kita menghasilkan uang bersama. Tapi tujuan sebenarnya sudah jelas, mencari sekutu yang bisa membantu melawan perang tarif AS terhadap PKC. Hasilnya, strategi Asia Tenggara tidak berjalan baik. Kini PKC mencoba membangun koalisi anti-AS melalui platform seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan kata lain, membuat lingkaran pertemanan anti-AS. Masalahnya, bahkan Ukraina, negara yang tadinya dianggap bisa diajak kerjasama oleh PKC, telah melihat taktiknya sekarang justru menjatuhkan sanksi, secara efektif membuka kedok PKC.
Seiring semakin banyaknya bukti yang terungkap dan meningkatnya tuntutan komunitas internasional agar PKC bertanggung jawab atas perannya dalam perang, PKC mungkin akan menghadapi bukan sekadar pengungkapan kebenaran, melainkan pengucilan dan pertanggungjawaban global. Bisa dikatakan bahwa PKC adalah ancaman keamanan terbesar di dunia saat ini. Ia tidak hanya memanipulasi ekonomi dan mencuri teknologi, tetapi juga mendukung perang dan mengganggu tatanan negara demokratis. Di zaman sekarang, siapapun yang berbisnis dengan agresor akan dicap buruk oleh para pemilih. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa bukan hanya AS, tetapi juga Eropa, akan segera memberlakukan serangkaian pembatasan dan tindakan balasan terhadap perusahaan-perusahaan China. Siapa lagi yang bisa ditarik PKC ke pihaknya? Afrika, mereka kehabisan uang. Amerika Latin, mereka sedang menandatangani kesepakatan chip dengan AS. Negara-negara Asia Tengah, mereka pun sudah melihat siapa mitra yang benar-benar bisa diandalkan. Lupakan lingkaran sekutu, PKC bahkan tidak punya satu kartu bagus pun yang tersisa. Bagian paling ironis adalah PKC masih dengan keras kepala menyangkal segalanya. Kementerian Luar Negeri, seperti biasa, mengeluarkan penyangkalan demi penyangkalan, mengklaim, kami tidak pernah menyediakan senjata mematikan, dan kami selalu bersikap netral. Tapi, siapa yang percaya itu? Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. PKC dapat menunda dan menutupi, tapi tidak dapat lolos dari penghakiman sejarah. Semua ini justru memperkuat posisi Trump dan membangunkan dunia. Kampanye lobi internasional PKC telah benar-benar runtuh. Sekarang mereka tinggal sendiri, memainkan peran solo, tanpa ada lagi yang bertepuk tangan.